Oke, video kali ini kita akan membahas tentang materi neraca energi. Nah, untuk neraca energi sendiri, itu kita harus paham persamaan umumnya, yaitu namanya adalah hukum kekekalan energi, di mana energi itu tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan. Nah, ini itu kita menggunakan hukum pertama termodinamika dalam menyelesaikan persamaan neraca energi ini, di mana dia delta U sama dengan Q minus W. Nah, untuk lebih jelasnya penurunan dan lain-lain itu kalian bisa lihat di YouTubeku video yang satunya. Nah, ini itu wajib kalian hafal ya. Karena pertama itu bisa jadi nanti waktu interview kalian ditanyakan. Aku dulu soalnya ditanyakan waktu interview kerja. Lalu yang kedua juga waktu sidang desain pabrik. Aku juga disuruh nurunin persamaan ini lewat papan tulis. Jadi papan tulis tuh aku nurunin persamaannya ini. Oke. Nah, di mana delta U sama dengan Q minus W. Delta U sendiri itu kan aku jabarin satu-satu deh. Ini kan energi dalam. Jadi delta U itu energi dalam. Lalu Q ini adalah panas dari luar, dan W ini adalah kerja dari luar. Seperti itu. Nah, untuk energi dalam sendiri itu kita breakdown, ada energi kinetik, lalu energi potensial, sama entalpi dari atau energi panas dari suatu senyawa tersebut. Itu sama dengan Q minus W. Nah, di sini kita asumsikan kinetik dan potensial itu sama dengan 0. Karena kalau kinetik sama dengan 0 berarti kecepatannya itu konstan. Kita asumsikan kecepatan konstan, dan potensial itu ketinggiannya juga konstan. Oke. Makanya nanti dia akan menjadi delta H sama dengan Q minus W. Nah, di sini itu kalau kita buat diagram ya. Buat diagram bloknya, terus habis itu di sini ada input. Ada input, di sini ada output. Nah, kalau dia tidak ada kerja dari luar, contoh kerja dari luar itu apa? Pengaduk. Nah, ini adalah kerja dari luar, W, atau kita bilangnya WS lah. Nah, kalau dia ada kerja dari luar, maka persamaannya adalah delta H sama dengan Q minus W. Tapi bagaimana kalau nggak ada? Kalau contohnya ini tadi, input, output. Nah, maka karena nggak ada kerja dari luar, W-nya sama dengan 0. Sehingga delta H sama dengan Q. Nah, sekarang apa bedanya delta H sama Q itu? Delta H itu kan tadi kan H itu adalah entalpi. Q itu adalah panas, heat. Nah, di sini bedanya itu analoginya seperti ini. Misal kita pengen minum es teh. Minum es teh, ini esnya kita minum, terus habis ini ada lampu nih, ada lampu. Es tehnya itu suhunya sekitar 10 derajat, sedangkan lampunya suhunya sekitar 50 derajat. Nah, energi panas yang ada pada es teh ini itu kita namakan entalpi. Sedangkan si lampu ini kan dia mengeluarkan panas nih, mengeluarkan suhu temperatur 50 derajat. Nah, ini kita sebut dengan Q atau heatnya. Jadi pemancaran itu kita sebut dengan heatnya. Dan entalpi itu adalah kita menghitung energi dalam sistem. Karena di sini kebetulan sistemnya adalah es teh. Bagaimana kalau kita balik, sistemnya ini yang lampu dan es teh ini dari luar, bukan masuk sistem. Nah, kalau sistemnya yang lampu, maka
50 derajat ini, perhitungan di 50 derajat ini adalah entalpi. Nah, kalau es kan dia kadang ada ini ya, ada udara embunnya ya. Seret. Nah, ini disebut dengan Q. Makanya nanti tergantung pada sistem. Nah, cuman di sistem kita di neraca energi atau neraca panas itu kan sistemnya aliran masuknya, aliran kedua, nah aliran keluar. Nah, makanya ini disebut dengan entalpi. Sedangkan Q-nya itu apa? Q-nya itu yang di luar sistem. Yang di luar sistem itu apa? Utilitasnya, yaitu bisa steam atau Down, terus bisa cooling water. Oke. Nah, kita balik lagi ke delta H sama dengan Q. Dimana delta H sama dengan Q minus W. Nah, W itu kan tadi kalau ada pengaduk. Nah, pengaduk itu nanti bisa kita dapat itu di spek alat. Jadi kalau ada pengaduknya, misalnya reaktor gitu kan, spek alatnya kan ngitung daya pengaduknya. Nah, itu kita masukkan ke W sini. Nah, nanti berarti penjabarannya delta H sama dengan ini kalau dengan pengaduk ya. Kalau ada pengaduk, delta H sama dengan Q. Nah, delta H ada apa aja? Ada H input, terus H output, sama H reaksi. H input, H output, dan H reaksi. Itu kalau ada reaksi. Kalau nggak ada reaksi berarti itu sama dengan 0 ini ya. Sehingga tinggal H input minus H output gitu. Nah, untuk rumus dari H reaksi sendiri, jadi bisa kita tulis HR, atau kalau di luar negeri itu HRXN atau H reaksi. Rumusnya itu adalah HF atau entalpi formasi produk minus entalpi formation, entalpi pembentukan reaktan. Jangan lupa ini dikali mol ya, dikali mol. Nah, misal A plus B jadi C, berarti H reaksinya itu sama dengan HF si produk si C minus HF si reaktan si A plus HF si B. Nah, untuk HF sendiri itu nanti kalian cari di referensi. Ini cari di referensi. Nanti untuk entalpi reaksi sendiri itu antara hasilnya negatif atau positif. Kalau negatif itu artinya eksotermis. Kalau positif itu artinya endotermis. Eksotermis itu adalah dia definisinya menghasilkan panas. Kalau endotermis itu definisinya mengeluarkan panas. Oke. Nah, ini nanti berpengaruh pada apa? Berpengaruh pada apakah kita memilih pemanas atau pendingin. Pemanas atau pendingin. Karena apa? Karena dalam suatu reaksi itu kan punya konversi nih, konversi reaksi. Nah, konversi reaksi ini berhubungan dengan temperatur. Dari mana taunya? Ini dari persamaan Arrhenius equation. Kan misalnya laju reaksi ya. Laju reaksi itu kan KCAO 1 minus X. Oke. Nah, si K itu di Arrhenius, di persamaan Arrhenius, dia itu K sama dengan A terus eksponen atau Euler pangkat energi aktivasi per RT. Di mana T itu adalah temperatur. Nah, di sini kamu lihat temperatur akan menentukan konstanta reaksi, di mana konstanta reaksi akan menentukan konversi. Sehingga apa? Sehingga kalau semisal kamu di jurnal atau dalam perhitunganmu ingin konversi itu 98% misalnya, 98% itu terjadi pada suhu
60 derajat. 60 derajat. Nah, kalau suhunya lama-lama menurun atau menaik, misalnya jadi 65 derajat atau 62 derajat, ini konversinya bisa jadi turun. Dia jadi 95 atau 92% dan seterusnya. Nah, kita kan nggak pingin konversi turun ya. Makanya kita ingin kondisi suhu temperatur itu stabil. Nah, makanya kalau eksotermis dia kan menghasilkan panas. Kalau menghasilkan panas, otomatis suhu di luarannya akan menaik. Jadi yang awalnya reaktor suhunya 60 derajat, karena reaksinya eksotermis, bisa-bisa dia lama-kelamaan dalam waktu sejam, 2 jam, atau 1 hari itu bisa naik jadi 65 derajat dan lain-lain. Kalau endotermis, dia kebalikannya, dia menurun tuh. Jadi dari 60 derajat turun mungkin jadi 58, 57 derajat. Nah, karena kita tidak mau turun, maka kita kasih pemanas atau pendingin. Sehingga kalau eksotermis, solusinya adalah memberikan pendingin. Kalau endotermis memberikan pemanas. Nah, untuk pemanas dan pendingin yang kita gunakan, jadi pemanas, pendingin yang kita gunakan, pemanas itu biasanya ada 3 atau ada 2 lah. Ada 2, steam sama Dalton. Nah, untuk steam sendiri terbagi lagi menjadi 2 lagi, yaitu super heated sama saturated. Untuk pendingin juga terbagi menjadi 2, yaitu cooling water sama dough frost. Nah, perbedaan secara garis besar ini, steam, Dalton sama cooling water sama dough frost, itu terletak pada perubahan temperatur suhu yang seberapa. Kalau misalnya dia perubahannya nggak terlalu banyak, misalnya dari 20 derajat ke 60 derajat atau berapa, nah itu pakainya ya steam sama cooling water. Tapi kalau suhu ekstrim itu biasanya pakai yang Dalton sama dough frost. Nah, cuman untuk dough frost sendiri itu biasanya nggak disinggung di akademik. Biasanya yang disinggung di akademik itu adalah steam, Dalton dan cooling water. Cuman kebanyakan kita pakainya steam sama cooling water. Dan ada kadang-kadang dosen yang minta steamnya diganti Dalton gitu. Nah, untuk ini sendiri, steam itu juga terbagi menjadi 2, yaitu superheated sama saturated. Apa bedanya? Kalau superheated, steamnya itu udah di atas titik didih. Misalnya kalau kita kan tahu kalau pada pada tekanan 1 atm, tekanan atmosfer yang sekarang kan air yang kita masak itu kan bakal mendidih 100 derajat Celcius. Nah, kalau lebih dari 100 derajat Celcius, misalnya 110, 125 gitu kan, berarti sudah full steam kan. Misalnya 125 derajat Celcius, full steam kan. Nah, full steam ini yang kita sebut dengan superheated. Jadi temperaturnya itu di atas boiling point, di atas titik didih. Nah, kalau saturated, temperaturnya itu tepat di titik didih. Jadi 1 atm itu 100 derajat. Nah, itu saturated. Nah, perbedaannya apa? Itu sama kayak tadi. Jadi superheated itu biasanya juga digunakan pada temperatur yang signifikan. Jadi penggunaan superheated sama Dalton ini sama fungsinya. Sedangkan saturated dia untuk pemanasan yang tidak signifikan. Contoh pemanasan pada suhu 60 derajat ke 70 derajat itu kan perbedaannya nggak signifikan. Nah, cuman kalau 60 derajat ke 300 derajat, nah itu kan sudah kita pakai superheated atau Dalton seperti itu. Nah, saturated itu bisa kita katakan dia sebagai kondisi jenuh. Jenuh itu apa? Jenuh itu adalah pada saat 2 fase, dimana ini yang terbentuk itu ada fase steam, ya, fase vapor, sama fase
liquid seperti itu. Jadi dia sudah diambang itu perubahan. Nah, untuk perhitungan itu nanti, perhitungan berapa banyak super steam atau cooling water yang kita dapat nantinya. Nah, itu kan dari delta H sama dengan Q. Nah, delta H-nya kan nanti bakal kita cari, sehingga sisa Q itu biasanya kan M CP delta T jika ada perubahan suhu. Tapi kalau yang saturated tadi M kali lambda gitu. Nah, yang saturated ini kan dia antara dua fasa tuh. Nah, kadang yang dilewatin biasanya itu adalah steam. Jadi saturated steam. Jadi bentuknya steam cuman di 100 derajat. Nah, maka dari itu semisal kena panas sedikit atau dingin sedikit, jadi 99,8 derajat aja, dia bakal jadi kondensat atau bakal jadi air lagi kan. Namanya kondensat ini. Kondensat atau air lagi. Nah, makanya nanti keluarannya bakal kondensat di utilitas seperti itu. Dan kebanyakan untuk utilitasnya, untuk pemanas itu biasanya pakai saturated steam, dan untuk pendinginnya pakai cooling water. Nah, dimana ini kan Q sama dengan MCP delta T sama Q sama dengan M lambda, maka M sama dengan Q per CP delta T, dimana ini Q sama dengan M lambda. Untuk M lambda ini itu digunakan untuk pas saturated. Sedangkan ini QCP delta T itu digunakan untuk cooling water atau super heated. Nah, nanti kamu kayak cooling waternya ingin dari suhu masuk berapa, misalnya 25 derajat ke 60 derajat, itu terserah kamu. Terserah kamu, itu mendesain kamu. Nanti di Excel aku ajarkan. Nah, sama cooling water, nanti perubahan suhu masuk sama keluarnya itu maksimal 45 derajat. Jadi signifikannya cuma 45 derajat. Kalau lebih dari itu nanti kalian pakai Dow frost. Seperti itu. Nah, lalu lanjut di ini tadi, di saturated ya. Yang saturated tadi itu kan titik didihnya kan ini 100 derajat, tapi 1 atm. Nah, kadang juga di pabrik itu kita mendesain juga misalnya saturated steam saat 125 derajat. Loh, kalau 125 derajat itu bukannya ini ya, bukannya superheated, kan dia sudah di atas titik didih. Nah, ini tergantung pressure yang kita gunakan. Kayak contoh, kamu lagi di gunung sama dataran rendah, kamu masakin air. Nah, di dataran rendah itu kamu perlu 100 derajat Celcius biar dia mendidih. Cuman di gunung kamu cuma perlu 89 derajat Celcius. Kenapa? Karena perbedaan pressure-nya berbeda. Nah, maka dari itu biasanya itu menggunakan persamaan Antoine equation. Persamaan Antoine yang dimana dia yang log P1 itu sama dengan A plus B C plus T. Oh ya, ini minus, sorry. Yang kayak gitu. Jadi kadang memang ada yang 125 derajat saturated steam dan lain-lain. Oke. Nah, terus kenapa saturated steamnya menggunakan 125 derajat? Kenapa kok enggak yang 100 derajat? Atau kenapa kok kadang yang 300 derajat? Ya, itu karena kita ingin bertindak dia seperti superheated. Jadi kita manipulasikan seperti superheated dengan cara manipulasi di pressure-nya kayak gitu. Nah, maka sekarang tadi kan sudah yang Q, kan tinggal delta H sama dengan Q minus W. Q-nya sudah, W-nya sudah. Nah, sekarang kita akan belajar di delta H. Mana H itu kan tadi terdiri dari H input minus H output minus H reaksi. Nah, reaksi kita juga sudah belajar tadi, sudah dapat. Nah, tinggal H input sama H output. Di mana H input sama H output ini nanti kita akan bermain dengan T referensi atau suhu referensi.
Nah, suhu referensi yang kita pakai itu biasanya di 25 derajat Celcius. Kenapa kok 25 derajat Celcius? Nah, ini tergantung sama data-data yang kamu ambil di buku. Jadi, misal nih, buku yang kamu ambil untuk data-data CP-mu, kan nanti H kan sama dengan NCP delta T kan ya. Nah, CP-mu berapa misalnya? Nah, itu ada dijelasin tuh. Ini diambil pada suhu 25 derajat atau ada yang ngambil pada suhu 50 derajat. Itu tergantung. Cuman banyak mungkin 70% bahkan 80% lebih itu menggunakan T referensi 25 derajat. Jadi kalau misal kalian ngerjain jangan bingung, kalian tulis aja di 25 derajat. Nah, untuk ini entalpi sendiri itu NCP delta T. Nah, di mana NCP delta T ini CP kita cari dengan konstanta yang A plus BT plus CT kuadrat. Nah, ini namanya adalah persamaan Summit equation. Nah, kenapa kok ada itu? Kenapa kok nggak misal air H2O? Kan kita tahu CP-nya itu 4,2 kJ kilogram K. Nah, kenapa kita nggak pakai ini aja? Sebenarnya nggak apa-apa. Jadi sama kayak ini. Sama kayak semisal air suhunya 4 derajat terus suhu 25 derajat. Nah, suhu 4 derajat itu dia 1000 kg meter kubik. Suhu 25 derajat dia 997 kg meter kubik. Nah, ini artinya apa? Artinya sifat fisika dan sifat kimia suatu senyawa itu akan berubah seiring dengan perubahan suhu. Nah, untuk menghitung dia itu 1000 atau 997 itu ada persamaan dan konstantanya. Cuman kadang itu kita kan makainya di 1000 kan. Nah, kita asumsi dia itu sama di semua suhu. Itu nggak apa-apa. Karena apa? Karena perbedaannya itu nggak signifikan. Perbedaannya itu nggak signifikan, jadi bisa diabaikan. Nah, maka dari itu sebenarnya CP itu juga sama, cuman kan kadang dosen itu nggak mau ya, pengen yang agak ribet-ribet lah, biar kelihatan fancy gitu. Nah, maka dari itu CP-nya itu ada persamaannya, yaitu CP sama dengan A plus BT plus CT kuadrat yang Summit equation tadi. Nah, itu bisa kalian cari di referensi. Contohnya ini ya, ini aku ambil di Perry. Nah, ini kan ada nih heat capacity of inorganic dan organic compound. Nah, kalian cari tuh nama organiknya apa, misal yang paling atas asetaldehid. Nah, itu kan ada C1, C2, C3, C4, C5. Nah, itu konstantanya sampai segitu. Nah, ini bisa dilihat di CP ini persamaannya CP sama dengan C1, C2, C3, C4, C5 sampai T pangkat 4 berarti ya. Nanti dia di T pangkat 3 plus E T pangkat 4. Oke. Nah, lalu di sini ini kan tadi NCP delta T. Nah, dalam kalkulus delta T ini itu sebenarnya sama aja kayak DT sama delta T, cuma beda simbol aja. Nah, maka ini dia bisa jadi CP DT, dimana saat jadi seperti ini CP DT ini bisa kita integralkan, maka nanti jadi A plus BT plus CT kuadrat plus DT pangkat 3 plus ET pangkat 4 DT integralkan. Nah, dalam kalkulus ini kalau diintegralkan maka nanti jadi AT plus BT per 2 plus C per 3 T pangkat 3 plus D per 4 T pangkat 4 plus E per 5 T pangkat 5 dari T referensi sampai T operasinya, T input atau T output. Jadi kayak gitu. Nah, nanti untuk perhitungan ini nanti aku jelaskan lebih lanjut di Excel-nya. Lalu setelahnya itu ada mixing point. Jadi kadang ada beberapa yang nggak perlu pendingin dan pemanas. Itu contoh
di mixer ya. Ini 30 derajat, terus ini 50 derajat. Nah, perhitungan ini tuh T-nya berapa derajat, ini bisa kita hitung nanti di Excel menggunakan Goalseek. Jadi nggak bisa langsung gini, 30 plus 50 bagi 2, kita nggak bisa langsung gitu. Cuman nanti kita akan perhitungkan dengan persamaan Summit equation. Sama yang terakhir itu biasanya juga ada perhitungan kilos. Nah ini kilos biasanya itu juga asumsi tuh 20% atau berapa. Nah untuk kilos sendiri itu kadang ada yang alat yang 10% itu kilosnya sudah besar, ada yang 20%, ada yang bahkan 40%. Kayak furnace itu kilosnya itu 40% itu kilosnya. Nah maka dari itu ini tuh biasanya kita sama ratakan kilosnya di 10% atau bahkan kilosnya nggak usah di 0%. Kayak gitu. Oke. Setelahnya kita akan lanjut di perhitungan Excel.